Introduksi Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebelum resmi menjadi bahasa Indonesia jika totalnya adalah bahasa Melayu yang sudah menjadi bahasa dasarnya Nusantara sejak abad lalu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah diresmikan. Ia bukan lagi bahasa pasar dan bukan juga bahasa perjuangan, melainkan sudah menjadi bahasa negara yang sah dan resmi. Selanjutnya ada perkembangan bahasa Indonesia pada era kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tercapai pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini merupakan babak baru dalam perkembangan bahasa Indonesia yang awalnya pada tahun 1920 bahasa Indonesia digunakan dan dilatih sebagai salah satu bahasa Indonesia. Namun sejak proklamasi kemerdekaan bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa nasional. Untuk perkembangan bahasa Indonesia pada era kemerdekaan ini, kualitas menjadikan komunitas tentang bahasa dan umum bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan agar bahasa Indonesia terbangun dan terstandarisasi. Hal penting dari museum ini agar bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti aspek pendidikan, aspek budaya lingkungan, paham teknologi, media, maupun dalam komunikasi antar sesama negara. Bahasa Indonesia sejak saat itu digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam sebuah sekolah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda sekaligus meningkatkan identitas sosial. Bahasa Indonesia pada era kolonial hingga reformasi. Bahasa Indonesia pada masa penjajahan harus menggunakan bahasa Belanda. Bahkan buku-buku pun wajib menggunakan bahasa dicetak menggunakan dalam bahasa Belanda. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari bahasa Melayu yang dulunya digunakan sebagai alat komunikasi di kawasan Asia Tenggara. Setelah tahun 1900, kemunduran besar untuk mengikuti pendidikan berbahasa Indonesia meningkat karena pengaruh politik dan etis kolonial. Ejaan dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan ejaan, yaitu yang pertama di sini ada ejaan penapisan pada tahun 1900. Ejaan ini adalah ejaan yang pertama kali digunakan dalam bahasa Indonesia. Ketentuannya yaitu yang pertama menggunakan huruf X untuk bunyi dari huruf F. Yang kedua yaitu huruf O untuk bunyi dari huruf huruf U. Dan yang ketiga yaitu menggunakan huruf J untuk bunyi dari huruf Y. Selanjutnya yang kedua ada ejaan Suwandi pada tahun 1997. Ejaan Suwandi dinamakan ejaan Suwandi ini karena penyusun dari ejaan ini yaitu Mr. Abdul Suwandi yang pada saat itu menjabat sebagai guru. Ketentuan dari ejaan ini yaitu yang pertama menggunakan huruf E diganti penggunaan huruf E diganti menjadi huruf F, dan yang kedua penggunaan huruf O diganti menjadi huruf O, dan yang terakhir yaitu penggunaan huruf J diganti menjadi huruf D. Selanjutnya yaitu ada ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Ketentuannya yaitu penggunaan huruf D menjadi huruf J. Yang kedua yaitu untuk bunyi dari huruf J diganti menjadi huruf A. Yang terakhir yaitu ada ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2015. Penggunaan pada aksen yang membedakan vokal E dihilangkan dan secara resmi telah disamaratakan menjadi huruf E. Dan yang kedua yaitu ada huruf A untuk bunyi dari huruf E. Dan ini adalah kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan ganda yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah lambang negara dan serta ciri-ciri suku dan budaya di dalam negeri Indonesia. Sedangkan bahasa negara adalah bahasa secara resmi yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan dokumen kenegaraan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa sebagai komunikasi yang mendatangkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerjasama. Yang kedua adalah bahasa
bahasa sebagai alat untuk berasimilasi dan beradaptasi dalam masyarakat. Yang ketiga adalah bahasa yang mempengaruhi hidup, perilaku, dan tata tutur kata seseorang. Di berikut ini adalah materi-materi yang ada di sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sekian kesempatan dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.